Kesal tak mau tidur, seorang pengasuh bayi menganiaya balita anak majikannya. Sebuah maskapai Garuda Indonesia alami kebocoran bahan bakar aftur saat hendak lepas landas. Keseruan berinteraksi dengan red panda dan lucu menggemaskan di wisata Batu Secret Zoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega, Selamat pagi Angel, selamat hari Minggu. Biasanya kalau Minggu ini saatnya kita berkumpul dengan keluarga di rumah gitu ya. Kuliner, jalan-jalan juga, olahraga juga. Nanti kita lihat ya, tadi ada ini sekilas panda merah. Oke. Menarik, menggemaskan dan seru nih rasanya untuk dinanti. Betul sekali. Ada informasi inspirasi nantinya tentunya dengan beragam informasi lainnya juga yang akan menemani Anda pagi hari ini bersama saya Angelika Deva Gam dan saya Megalatu di Lalintas Anyus Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, polisi dari jajaran Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan berhasil gagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram. Sabu senilai 600 juta rupiah tersebut akan diedarkan ke wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku berinisial P mengaku sudah 2 kali mengedarkan sabu dengan bayaran 1 juta rupiah setiap kali mengantar. Narkoba sabu seberat 1 kilogram senilai 600 juta rupiah ini berhasil diamankan dan digagalkan peredarannya oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan pekan lalu. Digagalkannya peredaran sabu sebanyak 1 kilogram ini atas informasi masyarakat jika akan ada transaksi jual beli sabu dalam jumlah besar. Barang haram itu rencananya akan diedarkan ke wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Namun naas saat pengedar sabu berinisial P ini akan mengantarnya kepada seorang kurir, justru tertangkap anggota polisi. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Sabu tersebut ia dapat dari seseorang di Kecamatan Sungai Pinang yang saat ini dalam pengejaran polisi. Tersangka pun mengaku jika ia sudah 2 kali menjadi pengedar sabu dengan upah 1 juta rupiah setiap kali pengantaran. Yang diamankan ini 1070 gram narkotika jenis sabu, kemudian 2 buah handphone merek Vivo warna biru dan Tecno Spark warna hitam, uang tunai senilai Rp677.000, 1 unit sepeda motor merek Honda ADV warna putih, nomornya BG 4303 TAA. Kini tersangka sudah mendekam di tahanan Mapolres Ogan Ilir dan terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok massa terlibat bentrok berebut pengelolaan Pasar Butung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam bentrokan tersebut, seorang petugas security dikeroyok oleh sejumlah pria. Dua kelompok massa ini terlibat saling serang di Pasar Butung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga aksi saling kejar ini merupakan polemik berkepanjangan 2 kubu dalam memperebutkan pengelolaan Pasar Butung. Akibat penyerangan, seorang petugas security Pasar Butung menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pria hingga mengalami luka. Aksi penyerangan bermula saat pengelola lama terus bertahan untuk mengelola Pasar Butung setelah adanya upaya hukum lanjutan berupa kasasi di Mahkamah Agung. Merujuk dari keputusan tersebut, kelompok massa dari pengelola baru mengambil alih pengelolaan hingga bentrokan tidak terelakkan. Masuk ke pasar langsung dengan gerombolan yang diduga pihak mari
marinir masuk langsung nerobos, langsung ricuh di dalam itu, sehingga ada dari pihak kami korban di situ, itu security yang lagi berjaga malam itu korban. Gitu. Pasca bentrokan, kondisi Pasar Butung kembali kondusif. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews, melaporkan. Sebuah truk pengangkut barang terguling di gerbang keluar tol Pondok Gede Timur, Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang, terekam video amatir warga. Diduga pengemudi truk mengantuk hingga salah melaju di jalur gerbang tol keluar untuk kendaraan kecil. Insiden berawal saat pengemudi truk pengangkut barang ini mengemudi di jalan tol hendak keluar di gerbang tol Pondok Gede Jati Bening. Namun diduga sempat tertidur menyebabkan kendaraan oleng ke jalur untuk kendaraan kecil. Pengemudi yang kaget kemudian banting setir dan mobil terguling hingga menabrak tiang serta pembatas jalan. Beruntung pengemudi selamat dan tidak mengenai kendaraan lainnya. Akibat insiden, bagian depan truk mengalami kerusakan yang cukup parah serta tiang petunjuk kendaraan kecil rusak. Saya tanya tadi pengakuannya ketiduran gitu, tiba-tiba ketiduran gitu aja dari jembatan. Itu dia mau keluar tol ya? Iya mau keluar tol, jadi dia mau ngambil jalur tengah, sebenarnya sebelah kanan gitu. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani petugas unit PJR Jakarta Cikampek dan petugas unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews, melaporkan. Pemirsa, sebuah maskapai Garuda Indonesia mengalami kebocoran bahan bakar aftur pada sayap sebelah kanan yang terekam kamera penumpang saat hendak melakukan take off di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu. Bahan bakar tersebut terus-menerus keluar saat akan lepas landas. Thank you for your attention. Sebuah video yang diunduh penyanyi Kunto Aji memperlihatkan bagian sayap sebelah kanan dari maskapai Garuda Indonesia mengalami kebocoran dan mengeluarkan cairan yang diduga bahan bakar aftur. Cairan itu keluar dari sayap pesawat saat pesawat itu hendak tinggal landas. Video itu pun viral di media sosial. Mengetahui hal tersebut, pilot memilih kembali ke apron untuk melakukan pemeriksaan. Pihak maskapai Garuda Indonesia mengeluarkan penjelasan melalui siaran pers. Direktur Utama Irfan Setia Putra membenarkan adanya temuan tumpahan bahan bakar aftur pada sisi pesawat pada maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA174 PKGFW, rute Jakarta Pekanbaru. Pihak Garuda pun masih menyelidiki insiden ini. Saat itu pesawat mengangkut sebanyak 135 orang. Penumpang kemudian diberangkatkan menggunakan pesawat pengganti PKGMM pada pukul 14 WIB menuju Pekanbaru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Cilbadak, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas SPBU dengan sigap langsung memadamkan api dengan alat pemadam ringan APAR. Kauruan pom bensin. Sementara bangunan kamar pengajar pesantren Al-Gontori di Tangerang Selatan, Banten juga ludes dilap si jago merah. Kauruan pom bensin. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu siang. Warga yang panik menjauh dari lokasi kebakaran. Kobaran api berasal dari sepeda motor yang terbakar usai mengisi BBM. Petugas SPBU dengan sigap langsung memadamkan api dengan APAR agar tidak menyambar mesin dispenser BBM. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung melakukan pendinginan agar api tidak kembali muncul. Kebakaran menyebabkan bangunan SPBU yang berada di lokasi mengalami kerusakan akibat terbakar. Sementara sepeda motor mengalami rusak akibat terbakar di bagian mesin. Kebakaran diketahui berasal dari percikan api sepeda motor usai mengisi BBM di SPBU. Dari APAR kita ada APAR besar dan APAR kecil kita langsung. Karyawan kita langsung bergerak dan mematikan api. Berapa lama prosesnya? Tidak lama itu, nggak sampai 10 menit selesai apinya. Karena apinya masih terlokalisir di sekitaran motor itu aja. Yang bersangkutan ini mengisi bensin ya, ada di depan kita ini, isi bensin kemudian didorong,
tepat di depan kaca ini, yang bersangkutan menghidupkan sepeda motor, namun ada percikan api. Ya, akhirnya percikan api membesar sampai lari ke atas nih. Tidak ada korban luka dalam kebakaran tersebut. Usai kebakaran, pelayanan SPBU kembali berjalan normal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Kobaran api melahap habis mes pengajar pesantren Al-Gontori di Tangerang Selatan, Banten. Kencangnya angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kamar. Api pertama kali muncul dari pembakaran sampah oleh salah seorang warga di area tersebut. Dan seketika, api membesar dan merambat ke mes pengajar yang berada di sebelahnya. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit armada diterjunkan ke lokasi. Mes guru, peternakan, dan tempat limbah pembuangan sampah. Jadi limbah sementara. Jadi awal dia dari sampah yang terbakar seperti tabunan ya. Tadi anginnya agak besar, jadi menyambar ke pembuangan sampah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kasus kebakaran ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, kapal kuno yang berasal dari abad ke-12 ditemukan di pantai kawasan Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di situ juga ditemukan uang kuno dan sejumlah tembikar. Penemuan luar biasa ini terungkap setelah musim hujan, memperlihatkan reruntuhan bangkai kapal kuno di pantai kawasan Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sisa kapal itu sudah nyaris rata dengan pantai dan banyak bagian yang terkubur pasir pantai. Kapal kuno ini pertama kali ditemukan oleh staf Nirwana Gardens saat tengah beristirahat di tepi pantai. Pihak Nirwana Gardens menindaklanjuti penemuan itu dan mendorong investigasi mendalam dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia atau BRIN dan University of Napoli Lorientale, Italia. Dalam penelitian itu, lambung bangkai kapal tim menemukan beberapa tembikar Cina, benda-benda kaca dan logam serta benda berbentuk koin. Berdasarkan pengukuran diduga panjang 23,4 meter dan lebar kapal lebih kurang 6 meter dan berasal dari abad 12. Namun belum bisa ditentukan apakah kapal kuno itu jenis kapal perang atau kapal dagang. Penelitian arkeologi buat historinya bagaimana perjalanan Bintan ini bagian dari perjalanan jalur perdagangan maritim ya pada masa lalu. Ini kira-kira besar perahunya ini berapa, Mas? Oh, kalau besarnya Kiara, how big is it? 23 meters and a half. Ya, 23,5 meter. Panjangnya. Panjang perahunya. And the weight? We're excavating only a third, 1/3. Ya, ini cuma sepertiganya sih. Pada zaman dahulu, perairan Bintan selalu menjadi jalur pelayaran penting yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Samudra Hindia. Jalur ini disebut Jalur Sutra Laut dan menghubungkan pedagang Cina dan para pedagang Arab. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Juprianto, Ainus melaporkan. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali digelar pemerintah Provinsi Jakarta di salah satu sekolah dasar di Koja, Jakarta Utara. 600 porsi seharga Rp20.000 dibagikan dan kedepannya Pemprov masih akan mencari menu yang pas dan disukai anak-anak. Uji coba makan siang gratis tahap 2 digelar pemerintah Provinsi Jakarta di Sekolah Dasar Negeri 03 Rawabada Koja, Jakarta Utara. Sebanyak 600 porsi dengan 4 varian menu dibagikan kepada siswa. Dengan harga Rp20.000 per porsi, siswa mendapatkan menu makanan berupa tempe orek, ayam teriyaki, sayur dan buah, serta air mineral. Pemprov Jakarta masih akan meramu menu dan rasa makanan yang disukai para siswa, khususnya siswa sekolah dasar dengan kualitas gizi memadai. Sementara terkait proses pembuatan, pengiriman hingga penyajian tak ditemukan adanya kendala. 80%, 90% adik-adik yang tadi kita berikan makan gratis semuanya habis. Sayur, lauknya dan lain-lain. Ada 1-2 yang
tidak habis, yaitu mungkin mungkin masih kenyang. Pada tahap uji coba kedua ini, Pemprov Jakarta tidak menggunakan dana APBD, namun menggunakan dana Corporate Social Responsibility dari beberapa perusahaan swasta dan BUMD. Selain itu juga akan menggandeng komunitas bank sampah yang nantinya difungsikan untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah dari kemasan makan siang yang disediakan pemerintah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, staf khusus Presiden Angki Yudhistia menerima penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Aula Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya diberikan kepada staf khusus Presiden Angki Yudhistia. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia karena telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Angki, staf khusus Presiden bidang sosial yang juga bendahara umum DPP Partai Perindo ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif dalam berbagai kegiatan, terutama dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Pesan-pesan khususnya adalah pertama, tadi kita sama-sama mengucapkan terima kasih 5 tahun ini karena Pak Pram sebagai Setkap, Pak Mesasnek, Pak Pratikno, Pak Presiden ini memberikan kepercayaan penuh untuk bisa berkarya, untuk bisa bekerja dengan disiplin, dengan ikhlas, dengan tulus, dan menghasilkan. Jadi nggak ada usaha yang tidak ada hasilnya. Inilah hasilnya. Diketahui Angki Yudhistia berjasa dalam bidang pembangunan ekosistem inklusif. Sebagai agregator dan advokat implementasi kebijakan meningkatkan dukungan layanan bagi masyarakat rentan melalui inisiasi, sinergi, dan aktualitas pengembangan program pemerintah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa menolak undang-undang Pilkada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sabtu siang berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang. Aksi saling dorong ini tak terhindarkan saat mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang, Jawa Timur Sabtu siang. Mahasiswa bersikeras memaksa masuk karena ingin bertemu langsung dengan para anggota DPRD Jombang. Mahasiswa geram karena hingga 1 jam lebih menggelar orasi tak ada satupun anggota wakil rakyat yang mau keluar untuk menemui mereka. Namun upaya para mahasiswa itu kandas karena setiap hendak menerobos masuk, para anggota polisi yang berjaga langsung mendorong balik mereka. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak DPRD Jombang mau membantu menyalurkan aspirasi mereka agar DPR RI membatalkan rencananya merevisi Undang-Undang Pilkada. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka muktamar 6 Partai Kebangkitan Bangsa di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. Kehadiran Wapres mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir pada musyawarah tertinggi PKB tersebut. Sejumlah agenda dilaksanakan dalam gelaran tersebut, termasuk pemilihan Ketua Umum PKB. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri dan membuka muktamar PKB 6 di Bali Nusa Dua Convention Center Bali Sabtu malam. Wapres mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir pada forum tertinggi PKB tersebut. Kehadiran Wapres Ma'ruf Amin didampingi istrinya Wuri Ma'ruf Amin. Sejumlah agenda penting dilaksanakan dalam muktamar, di antaranya adalah pemilihan Ketua Umum, pemilihan Ketua Majelis Syuro, agenda 5 tahun ke depan, termasuk sikap politik Partai PKB terhadap pemerintahan. Sejauh ini, Muhaimin Iskandar masih menjadi calon tunggal dalam bursa Ketua Umum PKB.
Apa bedanya? Kalau kiai politik, kiai politik. Mana saja dia manusia. Tapi kalau politik kiai, politik ikut kiai. Muktamar PKB diikuti sekitar 2.900 peserta muktamirin seluruh Indonesia. Dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 dan akan ditutup oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2024 pukul 12.00 WITA. Dari Nusa Dua Bali, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI mulai 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Khusus untuk Pilgub Jakarta, KPU menetapkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calonnya. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dibuka 27 Agustus 2024 pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sementara di tanggal 29 Agustus yang merupakan hari terakhir pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Khusus untuk Pilgub Jakarta, KPU menetapkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon. Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Karena kita berdasarkan Mahkamah Konstitusi itu dari 6 juta sampai 12 juta ya. Penutupan Kongres ke-6 PAN dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto Sabtu malam. Sebelumnya Presiden Joko Widodo hadir pada pembukaan Kongres. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Kongres ke-6 PAN yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu malam. Kedatangan Prabowo yang mengenakan jas hitam dengan dasi biru disambut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan kader PAN. Kongres ke-6 PAN telah menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029 secara aklamasi. Dengan demikian, Zulhas yang merupakan Menteri Perdagangan resmi memimpin PAN untuk periode ketiga secara berturut-turut sejak 2015 lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri HUT ke-26 Partai Amanat Nasional sekaligus pembukaan Kongres ke-6 PAN. Jokowi datang mengenakan kemeja berwarna biru. Wakil Presiden terpilih yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka juga hadir berbaju batik bercorak biru. PAN merupakan salah satu parpol pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu lewat Koalisi Indonesia Maju. Pasangan ini pun berhasil menjadi pemenang Pilpres. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, Anies datang untuk membahas hal terkait Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Anies Baswedan tiba di kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Sabtu siang. Anies yang ditemani Tom Lembong dan Sahrin Hamid langsung menuju musola untuk melaksanakan sholat zuhur dan bersuah foto dengan beberapa kader PDIP di musola. Usai sholat, Anies langsung menuju kantor DPD PDIP dan disambut Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya dan Ketua DPW PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto.
Setelah 2 jam berada di dalam DPD PDIP DKI, Anies keluar didampingi Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ade Wijaja alias Aming. Keduanya nampak hangat saling berjabat tangan dan melemparkan senyuman. Anies Baswedan mengungkapkan kedatangannya ke kantor DPD PDIP DKI Jakarta berkaitan dengan silaturahmi, sekaligus diskusi terkait dengan Pilkada 2024 dan dinamika politik yang kian memanas. Anies tak secara gamblang memaparkan rencananya PDIP usung dirinya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dirinya meminta kepada awak media untuk menunggu keputusan dan tanggal mainnya. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu, lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, boleh dong. Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar. Anies belakangan santer dikabarkan akan maju Pilgub Jakarta, namun belum ada partai yang mengusungnya. Di sisi lain, PDIP kini bisa mengusung sendiri kandidatnya di Pilgub Jakarta sesuai putusan MK yang memutuskan minimal 7,5% perolehan suara pileg agar bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan ramai disebut berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ya, namun sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan apakah Anies akan patuh jika diusung PDIP. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun justru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seakan menyindir Anies saat berbicara di depan kader PDIP dalam pengumuman bakal calon kepala daerah Kamis 22 Agustus lalu. Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung PDIP. Itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan, asalkan Anies komitmen terhadap ideologi negara dan wong cilik. Bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik. Tentu terbuka. Ada bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024 22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto menghadiri wisuda 425 mahasiswa Unhan RI dari berbagai jenjang pendidikan. Ya, para mahasiswa yang lulus disebut putra-putri terbaik bangsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat terbuka wisuda program diploma, sarjana, magister dan doktor Universitas Pertahanan RI tahun 2024 di Aula Merah Putih Unhan Sentul Sabtu. Sedikitnya 425 wisudawan dan wisudawati di wisuda.
Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menekankan wisuda ini tidak hanya menjadi ajang penyerahan gelar akademik, tapi juga bagian dari strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika yang siap menghadapi berbagai ancaman non-konvensional yang semakin kompleks di masa depan. Dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, Kementerian Pertahanan menargetkan terciptanya perwira TNI berlatar belakang S2 atau S3 yang menguasai teknologi kritis guna menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Peradaban manusia akan ditentukan, akan dipengaruhi, bahkan akan dikuasai oleh sains dan teknologi. Wisuda ini merupakan bukti komitmen Unhan RI dalam mencetak generasi muda yang tak hanya berkompeten secara akademis, tetapi juga siap berkontribusi nyata bagi pertahanan nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura Koirudin, Ainis melaporkan. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara memastikan ada 7 investor baru yang akan investasi di IKN. Ya, 7 investor mencakup sektor pendidikan, hotel hingga properti dan akan melakukan groundbreaking September mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono memastikan ada 7 investor baru di IKN Nusantara. Menurut Basuki, investor baru ini bakal peletakan batu pertama atau melakukan groundbreaking tahap ke-8 pada bulan September mendatang. Groundbreaking tersebut nantinya mencakup sektor pendidikan, perhotelan hingga properti dan sport center. Hingga saat ini sedikitnya 45 investor sudah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyeleksi 472 investor menjadi 220 dan memprioritaskan investor dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Ainis melaporkan. Pemirsa, pembangunan menjadi salah satu fokus Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk membawa kemajuan. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Dukungan diberikan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, Alfedri dan Husni Merza. Petahana ini berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur dan akses air bersih, serta mengembangkan pertanian dan perkebunan. Kemudian kita punya kawasan pertanian. Di Siak ada 5.000 hektar lahan persawahan, itu juga menjadi lumbung padi di Riau, dan ini juga akan kita kembangkan. Ya, termasuk potensi lain adalah perkebunan sawit, ada 347.000 hektar. Sekarang baru ada 24 pabrik dan itu juga bisa dikembangkan. Rekomendasi Partai Perindo juga diterima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Kasmarni dan Bagus Santoso, serta bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto dan Hendrizal. Itu ada 2 potensi sumber daya alam yang memang itu membangun kekuatan, menggeliatkan ekonomi di seluruh Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Bengkalis. Jadi Kabupaten Bengkalis ini memang minyak dan devisa nasional itu diantaranya adalah dari daerah wilayah kami Kabupaten Bengkalis. Di tatanan birokrasi yang kurang baik, kemudian juga pemerhatian kepada masyarakat dan lingkungan serta pembangunan, kita akan coba untuk menata kembali di infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, ini waktunya kita berbicara mengenai informasi kuliner nih. Ini dia paling menyenangkan menarik ya. banget untuk disampaikan kepada pemirsa ya. Kalau hawa dingin tuh paling enak kita makan yang kuah-kuah, yang hangat-hangat ya. Yang pedas mungkin juga Nah, bisa itu jadi. pas sekali nih Mega. Kita ke Dieng Wonosobo Jawa Tengah. Ini kan memang di sana terkenal dengan hawa dinginnya. Nah, di sana juga terkenal dengan beragam sajian kuliner yang tentunya lezat dan menggugah selera. Betul sekali, apalagi kalau kulinernya disambut dengan alam yang indah ya. Aduh, menarik banget. Nah, ini ada opor entok aja juga pemirsa. Salah satunya ini di Dieng Wonosobo. Kuliner yang dipadukan dengan lalapan daun selada air digoreng hingga crispy, serasa menggoyang lidah di tengah dinginnya hawa Dieng. Dan seperti apa? Berikut liputannya. Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah memiliki ragam kuliner bercita rasa khas. Salah satu makanan wajib disantap di tengah suhu udara dingin Dieng Wonosobo yaitu opor entok. Terletak di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, sebuah kedai yang selalu ramai pengunjung ini menawarkan sensasi makan olahan entok menggugah selera. Melalui perebusan dengan memadukan beragam rempah berkualitas, menciptakan rasa opor entok yang menggoyang lidah. Pengalaman menyantap opor entok menjadi lebih lezat, dipadu sambal ijo dengan lalapan daun selada air goreng crispy. Apalagi di sini pelanggan boleh mengambil nasi, sayur, dan sambal sepuasnya. Tentu saja, sajian ini pun tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Dieng. Ini kita hadirkan karena dengan cuaca Dieng yang begitu dingin, sementara kita siapkan satu opor entok dengan kuah yang panas dan segar. Yang menarik, yang paling unik di sini adalah kita punya yang namanya kenci goreng. Jadi kalau kebanyakan daun kenci ini dipakai untuk lalapan ataupun sayuran, kami hadirkan di opor entok Pak Yen ini kita goreng dengan rasa yang crispy. Demi merasakan kelezatannya, pelanggan cukup menyiapkan kocek mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000 untuk satu porsi saja. Rasanya enak Mas, apalagi dimakan di hawa Dieng yang dingin ini. Perpaduan antara kenci goreng sama opor ini nambah sensasi nikmatnya Mas. Baru kali ini nyoba kenci goreng ini di Wonosobo dan menu ini baru ada pertama kali di sini. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi makan opor entok lalapan selada air crispy ini, kuliner opor entok bisa menjadi menu pilihan saat berwisata ke Dieng. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, ini memang hawa dingin tuh membuat lapar ya. Pasti pengen makan terus ya. Tadi hawa dingin di Wonosobo. Sekarang kita kemana nih Mega? Sekarang ini ada lagi kuliner yang enak juga. Dan ini pas banget juga dimakan hangat-hangat dan juga pedas, Angel. Pas banget ya, sama seperti tadi. Tapi ini kayaknya ada sensasi yang berbeda nih. Ini sensasi kuliner di malam hari. Ada bubur bakar yang ada di kota Bojonegoro, Jawa Timur. Seperti apa ya kelezatannya? Kita lihat liputannya. Kuliner bubur pada umumnya disajikan di mangkok keramik, namun tidak dengan warung bubur yang satu ini. Berlokasi di Jalan Diponegoro, Bojonegoro, Jawa Timur. Kedai pinggir jalan ini mengolah bubur dengan dibakar menggunakan kuali di atas kompor, kemudian disajikan langsung beserta kualinya. Di warung ini tersedia 2 jenis bubur bakar, yaitu bubur kare dan jamur pedas yang tentunya memanjakan lidah penggemar bubur dengan rasa gurih dan rasa pedas. Meski hanya buka pada malam hari, bubur bakar selalu diburu pencinta kuliner di kawasan tersebut. Untuk yang kare ini luar biasa, bumbunya karenya itu pekat banget dan rasa banget karenya. Kuat banget itu karenya, bumbu karenya itu. Ya, ciri khasnya di sini apa Mbak? Ciri khasnya di sini dibakar Kak. Biasa bubur bakar, ada 2 macam, ayam jamur pedas sama kari. Ciri khasnya di sini apa Mas? Bubur bakar. Buburnya dibakar ya? Iya. Harga buburnya pun ramah di kantong. Pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk mencicipi seporsi bubur bakar.
Dalam semalam, pedagang bisa menghabiskan lebih dari 200 porsi bubur bakar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi, iNews melaporkan. Ya, masih dari Jawa Timur, ini ada destinasi wisata yaitu wisata Batu Secret Zoo, Mega dan juga pemirsa, yang mana kedatangan satwa langka baru yang menggemaskan yaitu Red Panda. Iya, dan Red Panda ini didatangkan langsung dari Jepang. Hewan endemik daratan Cina ini hanya ada 2 ekor di Indonesia. Pengunjung pun antusias dan gemas ingin memegang dan membelai satwa lucu tersebut. Jika Anda biasanya mengenal panda di film-film berwarna hitam putih, nah kali ini panda ini berwarna merah. Red Panda bernama Kaito ini tiba di Batu Secret Zoo dan berada di kandang khusus berpendingin udara 20 derajat Celcius, serta dibuat menyerupai habitat alaminya di hutan pegunungan. Di Indonesia sendiri hanya ada 2 Red Panda. Yang pertama ada di Bogor, dan bulan Agustus ini Batu Secret Zoo menjadi tempat konservasi yang kedua. Berjenis kelamin jantan, Kaito berusia 2 tahun. Berbeda dengan panda raksasa yang masuk keluarga beruang, panda merah adalah satwa yang berkerabat dengan musang. Satwa ini termasuk karnivora vegetarian karena 90% lebih makanannya adalah daun bambu. Sisanya adalah pelet primata. Koleksi terbaru dan langka ini pun kini menjadi favorit pengunjung yang tak sedikit tahu bahwa ada panda selain yang berwarna hitam putih. Kita mendapatkan ini, mereka menentukan dulu. Jadi kita harus membuat kandang yang sesuai dengan permintaan dari pihak si jazanya, seperti itu. Nah, untuk kandangnya setelah disetujui baru dan sesuai, karena mereka juga langsung datang ke sini untuk memeriksa kandangnya. Excited juga, jadi bisa lihat hewan-hewan yang biasanya belum ada, bisa kita lihat di TV atau di film, kita bisa lihat langsung. Berbeda ya. Biasanya kita lihat yang hewan panda yang hitam putih, jadi bisa kenalin ke anak juga kalau ada hewan panda yang ini warnanya yang lain, ada yang warna merah. Kini populasi Red Panda semakin menurun alias langka dan masuk dalam kategori terancam punah akibat hilangnya habitat dan perburuan liar. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik dengan hewan menggemaskan ini? Buruan wisata ke Kota Batu, Jawa Timur. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Masih seputar wisata, lereng Gunung Anjas-Moro di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ternyata menyimpan potensi keindahan alam yang luar biasa. Ya, di tempat ini ada sebuah air terjun yang tersembunyi bernama Grojogan Asmoro yang alami dan masih perawat. Lereng Gunung Anjas-Moro di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyimpan pesona alam indah, yakni air terjun Grojogan Asmoro. Air terjun Grojogan Asmoro ini berlokasi di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, sekitar 1 km dari permukiman terakhir warga desa setempat. Tak mudah memang untuk mencapai air terjun karena pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan medan mendaki. Namun tak usah khawatir, selama perjalanan pengunjung akan disajikan pemandangan alam yang cukup indah. Setelah hampir 30 menit berjalan kaki, rasa lelah akan langsung terbayar dengan pesona dan segarnya air terjun Grojogan Asmoro. Air terjun yang mengalir dari ketinggian 20 meter melalui undakan bebatuan menciptakan percikan air terjun yang indah. Keberadaan Grojogan Asmoro tak lepas dari sejarah dengan adanya 2 situs di sisi kanan dan kiri bukit, yakni situs Tapaan dan situs Batu Rantai. Sangat amat memuaskan untuk memanjakan mata saya, dan udaranya di sini sangat asri, sejuk, dan cukup untuk dibuat destinasi wisata. Selain kondisi alam Grojogan Asmoro yang masih perawan, udara sejuk lereng gunung membuat wisatawan betah berlama-lama untuk menikmati pesonanya. Warga pun berharap pemerintah dapat membantu perbaikan akses jalan menuju air terjun Grojogan Asmoro agar potensi wisata yang tersembunyi ini bisa dikembangkan.
Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainis melaporkan. Pemirsa, Yayasan Kanker Indonesia menggelar pergelaran musikal bertema Nuraniku Perjuanganku dalam mendukung perjuangan para pasien kanker. Melalui karya seni musik ini, YKI mengajak penonton untuk lebih memahami apa itu kanker dan bagaimana para pasien berjuang melawan kanker. Bertempat di Jakarta Teater, ratusan penonton dengan hikmat mengikuti pagelaran musikal bertema Nuraniku Perjuanganku. Acara lintas usia dan latar belakang ini menjadi upaya dalam mengingatkan masyarakat akan bahaya kanker serta menumbuhkan empati terhadap para penyintas kanker. Semua yang hadir di sini merasa satu dalam seni, tapi juga hati satu dalam empati atau berperasaan melawan kanker yang kita tahu sebuah masalah atau musuh yang harus kita perangi bersama. Selain pentas musik, 205 pameran juga turut mewarnai pagelaran musikal yang diinisiasi Yayasan Kanker Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Maura Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kembali digemparkan dengan video joget heboh dengan musik DJ di Jalan Raya di depan Masjid Agung Ummul Qura, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut kemudian viral di media sosial. Inilah video aksi joget heboh sejumlah warga dengan iringan musik DJ di Jalan Raya depan Masjid Agung Ummul Qura, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Warga Wajo pun sangat menyayangkan aksi joget tersebut dilakukan di Jalan Raya Masjid dengan iringan musik DJ. Apalagi Kabupaten Wajo dikenal dengan kota santri. Namun pihak pengurus masjid menyatakan aksi joget tersebut tidak dilakukan di halaman masjid, melainkan dilakukan di jalan raya depan masjid. Memberikan penjelasan bahwa acara pada malam tanggal 15 malam lomba lampion itu jadi bukan di halaman Masjid Agung, hanya di jalan raya, ada jalan di depan masjid yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi kami himbau bahwa apa yang terjadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Masjid Agung Ummul Qura. Pengurus masjid pun mengimbau warga tidak memperpanjang polemik keberadaan video aksi joget tersebut. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Media melalui MNC Peduli terus membantu sesama dengan menggelar donor darah di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan donor darah yang menggandeng PMI Depok ini menargetkan sebanyak 500 kantong darah terkumpul. Ratusan karyawan MNC Group antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menggandeng PMI Depok, kegiatan donor darah MNC Media melalui MNC Peduli ini menargetkan 500 kantong darah dapat terkumpul dan nantinya akan diserahkan ke PMI untuk disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. MNC Studio Kebonjeruk ini melakukan donor darah. Ya, kita targetkan pada hari ini bisa mendapat 500 kantong minimal. Yang ini kita lakukan setiap 3 bulan sekali, baik di Kebon Siri maupun di Kebonjeruk. Aksi donor darah ini digelar untuk membantu memenuhi persediaan kantong darah di wilayah DKI Jakarta dan Kota Depok. Rutin 3 bulan kegiatan kita sama MNC Peduli dengan target kurang lebih 350 sampai 400 peserta. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, target peserta juga bisa terpenuhi. Terus kegiatan kita terus berjalan, kita sudah berjalan hampir 5 tahunan. Senang juga bisa ngedonorin darahnya kan biar bermanfaat bagi orang. Banyak manfaatnya ya, kayak ya selain untuk orang lain juga buat kita juga banyak kan manfaatnya, jadi ya tertarik. MNC Peduli terus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan donor darah rutin. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda.
Ya, di antaranya 2 kelompok massa terlibat bentrok berebut pengelolaan Pasar Butung di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi akhir pekan hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Jurnal Lintas Sains pagi bersama rekan Bremana Tenaya. Saya Angelika Devagam. Dan saya Megalatu undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.